Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai impact point pada tanaman jagung di Desa Nunggalrejo, Kecamatan Punggur. Untuk memenuhi tugas mata kuliah penyuluhan pertanian, nama kelompok 1 Rahmalita Anggraini NPM 19751051, 2 Riki Adijaya NPM 19751055, 3 Salma Kusmawardani NPM 19751060, 4 Tiara Aprianis NPM 19751063. Program Studi D3 Agribisnis, dosen pengampu Ibu Nuni Anggraini SP MSI. Monografi Desa Nunggalrejo, Kecamatan Punggur. Desa Nunggalrejo adalah desa transmigran, kolonisasi dari Jawa Barat dengan rata-rata penduduknya adalah petani sawah, dengan jumlah penduduk 4.226 jiwa, dengan tingkat ekonomi masyarakatnya yang sebagian besar masih di bawah garis kemiskinan. Beberapa hal yang menyebabkannya adalah bidang infrastruktur jalan, jembatan, drainase, talut, gorong-gorong, dan saluran tersier yang belum memadai. Selama ini penduduk kesulitan dalam mengeluarkan hasil bumi dari areal pertanian. Sumber daya manusia yang masih rendah, ilmu teknologi mempengaruhi pendidikan yang rata-rata mayoritas pendidikannya SD dan SMP. Jumlah penduduk sebanyak 4.226 jiwa dengan penduduk laki-laki 2.143 jiwa dan penduduk perempuan 2083 jiwa. Potensi Desa Nunggalrejo. Desa Nunggalrejo terbagi menjadi 5 dusun. Setiap dusunnya dipimpin oleh 1 orang kepala dusun. Potensi sumber daya alam yang ada di Desa Nunggalrejo meliputi areal sawah irigasi teknis 245 hektar, tanah tegelan 60 hektar, pemukiman 193 hektar. Sebagian besar, sekitar 80% masyarakat menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Adapun sumber daya air untuk pertanian didapatkan dari irigasi teknis yang berasal dari bendungan Argoguruh, Wais Kampung. Merupakan bangunan yang dibuat pada zaman kolonisasi Belanda. Sistem penanaman padi di areal pertanian Desa Nunggalrejo adalah sistem 1 tahun gadu dan 1 tahun palawija. Jenis mata pencarian jika dilihat secara cermat, ada beberapa faktor yang mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Desa Nunggalrejo. Yang paling signifikan adalah sektor pertanian. Identifikasi impact point teknis pada tanaman jagung di Desa Nunggalrejo, Kecamatan Punggur. Variabel benih varietas yang digunakan, data potensial atau rekomendasi menggunakan bibit unggul, data aktual sesuai rekomendasi, keterangan tidak terjadi impact point. Variabel asal benih yang digunakan, data potensial atau rekomendasi membeli di toko pertanian terdekat, data aktual sesuai rekomendasi, keterangan tidak terjadi impact point. Variabel waktu pemindahan benih, data potensial atau rekomendasi 2 minggu setelah persemaian, data aktual sesuai rekomendasi, keterangan tidak terjadi impact point. Variabel bercocok tanam pengolahan tanah, data potensial atau rekomendasi dibajak dan dicangkul, data aktual pembakaran jerami padi, keterangan terjadi impact point. Variabel ukuran jarak tanam yang dilakukan, data potensial atau rekomendasi 20 cm x 20 cm, data aktual sesuai rekomendasi, keterangan tidak terjadi impact point. Variabel perlakuan penyiangan, data potensial atau rekomendasi dilakukan penyiangan, data aktual sesuai rekomendasi, keterangan tidak terjadi impact point. Variabel jumlah benih saat menanam, data potensial atau rekomendasi 2-3 benih per lubang, data aktual 1 benih per lubang, keterangan terjadi impact point. Variabel pemupukan, data potensial atau rekomendasi 3 kali pemupukan dari awal tanam hingga panen, data aktual sesuai rekomendasi, keterangan tidak terjadi impact point. Variabel pengendalian hama pengganggu tanaman, data potensial atau rekomendasi dilakukan pengendalian HPT, data aktual sesuai rekomendasi, keterangan tidak terjadi impact point. Selanjutnya, identifikasi impact point ekonomis pada tanaman jagung di Desa Nunggalrejo, Kecamatan Punggur. Variabelnya harga jual jagung, data potensial atau rekomendasi dilakukan pengolahan terhadap jagung untuk meningkatkan harga jual jagung. Data aktual tidak dilakukan proses pengolahan, keterangannya terjadi impact point. Selanjutnya, rencana kerja. Deskripsi satuannya, harga jual jagung yang rendah, kebutuhan nyata, penyuluhan pasca usaha tani.
Tujuannya menambah pengetahuan petani dalam penanganan pasca panen melalui pengolahan jagung. Metode yang digunakan ceramah laku demonstrasi. Yang terlibat yaitu petani dan perangkat desa. Kalender kerja yaitu 27 September 2021. Selanjutnya, sumber dana. Sumber dana yang digunakan pada kegiatan penyuluhan bersumber dari penyelenggara kegiatan penyuluhan. Tenaga untuk kegiatan penyuluhan ini terdiri dari yang pertama Rahmanita Anggraini, yang kedua Riki Adijaya, yang ketiga Salma Kusumawardani, dan yang terakhir Tiara Aprianis. Selanjutnya program penyuluhan. Berdasarkan pada masalah dan monografi pada Desa Nunggalrejo, Kecamatan Punggur, program penyuluhan yang tepat untuk dilaksanakan adalah penyuluhan penanganan pasca panen melalui pengolahan jagung menjadi susu jagung. Penyuluhan dilakukan untuk meningkatkan harga jual jagung dengan melakukan pengolahan pada hasil usaha tani jagung sehingga pendapatan petani juga bertambah. Menetapkan masalah. Yang pertama, pengolahan tanah sebelum penanaman jagung hanya dilakukan dengan pembakaran jerami padi, di mana yang seharusnya ada perlakuan lagi dalam pengolahan tanah dengan dibajak ataupun dicangkul yang bertujuan menciptakan kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah menjadi lebih baik dan juga membunuh gulma dan tanaman yang tidak diinginkan. Kedua, penanaman benih yang dilakukan hanya satu benih untuk per lubangnya, di mana yang seharusnya diberikan 2-3 benih. Hal ini merupakan suatu masalah yang sangat penting, karena benih sangat menentukan pertumbuhan dari suatu tanaman. Dalam artian, penanaman benih yang tepat akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan yang baik bagi tanaman. Yang ketiga, kegiatan pengolahan yang dilakukan pada hasil panen jagung dapat meningkatkan pendapatan petani dan memperpanjang daya simpan jagung. Dari yang sebelumnya petani hanya menjual jagung dalam bentuk mentah untuk dijadikan input untuk industri lainnya, maka akan lebih baik jika melakukan pengolahan sendiri pada hasil usaha taninya. Alasan terjadinya masalah. Yang pertama, petani melakukan pengolahan hanya sebatas membakar jerami bekas tanaman padi sebagai pupuk alami untuk tanaman jagung tanpa mengolah tanah. Karena petani menganggap mengolah tanah untuk penanaman jagung hanya akan menambah biaya atau modal yang dikeluarkan. Kedua, petani di Desa Nunggalrejo sudah terbiasa menanam jagung untuk per lubangnya hanya 1 biji. Karena petani menganggap dengan memberi 2 biji untuk 1 lubangnya akan menghambat pertumbuhan pada tanaman jagung tersebut dan produktivitasnya tidak maksimal. 3. Petani pada Desa Nunggalrejo tidak melakukan kegiatan pasca panen untuk hasil usaha taninya karena kurangnya informasi dan pemahaman yang dimiliki oleh petani terkait dengan penambahan mutu produk. Menetapkan tujuan. Pertama, petani dapat melakukan pengolahan tanah yang benar, yaitu dengan melakukan pembajakan atau pencangkulan pada lahan tanah yang akan ditanami jagung, sehingga menciptakan kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah menjadi lebih baik, dan juga membunuh gulma dan tanaman yang tidak diinginkan. Kedua, petani dapat melakukan penanaman benih dengan benar, yaitu 2-3 benih per lubangnya dengan tujuan memaksimalkan hasil produktivitas panen. 3. Petani dapat melakukan kegiatan pasca panen pada usaha taninya dalam bentuk kegiatan pengolahan untuk menambah nilai jual jagung dan memperpanjang daya simpan jagung. Selanjutnya, materi penyuluhan. Pengolahan jagung yang bisa dilakukan selama ini masih menggunakan cara tradisional. Penyajian jagung sebagai bahan pangan juga hanya terbatas sebagai jagung rebus atau jagung bakar. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengolahan jagung menjadi susu jagung sebagai salah satu alternatif minuman kesehatan. Susu jagung merupakan produk seperti susu sapi yang terbuat dari ekstrak jagung manis. Susu jagung manis diperoleh melalui proses penggilingan biji jagung lalu diambil filtratnya. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan untuk memproduksi susu jagung ekstrak jahe adalah blender, pisau, baskom, sendok penaduk, kain saring, panci stainless steel, kompor, gas, timbangan, dan gelas takar. Lalu, bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi susu jagung ekstrak jahe adalah jagung manis 3 kg, gula pasir 1,3 kg, susu full cream 1,5 liter, air 5,1 liter, jahe 5 ruas, garam secukupnya,
botol kemasan ukuran 250 ml, dan logo atau label. Selanjutnya, diagram alir proses produksi susu jagung ekstrak jahe. Yang pertama, sortasi jagung, kemudian pengupasan dan pemipilan jagung, menimbang jagung pipilan, lalu penghalusan dan penyaringan filtrat jagung, kemudian penambahan gula, garam, dan jahe pada filtrat jagung, kemudian dilanjutkan dengan pemanasan filtrat jagung, lalu pengemasan, pemasangan label, dan yang terakhir yaitu penyimpanan pada suhu dingin. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.